Pernahkah Anda menyadari bagaimana mereka suka mengkhotbahkan tentang kesetiaan, namun berpencar seperti tikus saat kapal mulai tenggelam? Lucu sekali betapa cepatnya mereka berpindah pihak ketika itu tidak lagi menguntungkan mereka. Anda duduk di sana hancur dan berdarah, dan mereka hampir tidak bergeming. Orang-orang yang bersumpah akan ada di sana melalui segalanya. Lenyap, dan Anda ditinggalkan menatap kehampaan, bertanya-tanya apakah itu semua nyata. Spoiler, tidak. Masalahnya bukan karena Anda terlalu peduli. Ini karena Anda peduli sama sekali. Anda membagikan kesetiaan Anda seperti sampel gratis di pasar, berpikir itu akan kembali, tapi tidak pernah, kan? Tidak. Yang Anda dapatkan adalah keheningan dingin yang bergema. Dan dalam keheningan itu, Anda mulai menyadari sesuatu. Ketidakpedulian mereka hanyalah cerminan dari siapa mereka sebenarnya. Cermin yang menunjukkan kebenaran yang terlalu lama Anda butakan untuk melihatnya. Ini lelucon yang kejam. Sungguh, Anda memberi mereka kesempatan. Oh, begitu banyak kesempatan. Berharap mereka akan berubah, berdoa mereka akan membuktikan Anda salah. Tapi yang mereka lakukan hanyalah membuktikan Anda benar. Berulang kali mereka menunjukkan bahwa mereka tidak pernah peduli. Itulah inti ceritanya, teman saya. Pengungkapan besar. Orang-orang yang bersumpah akan menangkap Anda jika Anda jatuh adalah yang pertama melicinkan rel. Tapi inilah masalahnya. Ini bukan salah Anda. Orang-orang suka menyalahkan korban, kan? Seharusnya Anda tahu lebih baik, kata mereka, sambil mengacungkan jari seolah-olah mereka sudah tahu segalanya, seolah-olah percaya adalah dosa Anda. Tidak, dosa yang sebenarnya adalah milik mereka, berpura-pura peduli ketika itu menguntungkan mereka, dan memunggungi ketika tidak. Mereka bukan manusia. Mereka adalah parasit yang menghisap harapan Anda, kebaikan Anda, sampai tidak ada yang tersisa kecuali cangkang. Anda ingin tahu mengapa itu sangat menyakitkan? Bukan karena Anda kehilangan mereka. Tidak, rasa sakit yang sebenarnya datang dari menyadari bahwa mereka tidak pernah milik Anda untuk hilang sejak awal. Bahwa segala sesuatu yang Anda kira nyata hanyalah ilusi. Mereka tersenyum di depan Anda dan tertawa di belakang Anda. Mereka mengambil kejujuran Anda dan memakainya seperti topeng untuk menyembunyikan kebohongan mereka sendiri. Dan Anda, si bodoh itu, percaya pada mereka. Tapi itulah keindahan titik terendah. Tidak ada tempat yang lebih rendah untuk pergi. Tidak ada lagi kebohongan untuk diungkap. Tidak ada lagi pengkhianatan yang tersisa untuk dibakar. Hanya kebenaran yang dingin dan keras. Dan ya, itu menyengat. Itu membakar seperti neraka. Tapi itu juga membebaskan Anda. Karena sekarang Anda melihat mereka apa adanya. Serigala berjas murah, malaikat bertangan berdarah. Dan Anda masih berdiri. Mungkin babak belur, mungkin memar, tapi berdiri. Pernahkah Anda memikirkan balas dendam? Tentu saja. Kita semua begitu. Membayangkan mereka berlutut memohon pengampunan yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Tapi itu terlalu mudah. Balas dendam yang sesungguhnya adalah melihat mereka tenggelam dalam kesengsaraan yang mereka ciptakan. Karena inilah yang menarik. Mereka sudah dihantui. Mereka terperangkap dalam sangkar buatan mereka sendiri, disiksa oleh kekosongan yang mereka coba kubur. Itulah mengapa mereka tidak tahan dengan ketidakpedulian Anda. Mengapa mereka membutuhkan Anda untuk peduli. Karena ketika Anda berhenti peduli, cermin itu retak. Mereka melihat diri mereka apa adanya. Menyedihkan, kosong, putus asa akan validasi. Lalu mereka akan membenci Anda karena itu. Mereka akan mencoba menarik Anda kembali ke dalam permainan mereka. Membuat Anda mempertanyakan diri sendiri, meragukan setiap langkah yang Anda buat. Jangan termakan itu.
Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan waktu Anda, bukan air mata Anda, bahkan bukan kebencian Anda. Bagian terbaiknya, mengetahui bahwa mereka tidak bisa menyakiti Anda lagi. Karena begitu Anda berhenti peduli, mereka kehilangan semua kekuatan mereka. Dan, ya, Anda akan merasa sendiri. Itulah harga dari melihat kebenaran. Tapi kesendirian bukanlah musuh. Perusahaan yang palsu adalah musuh. Lebih baik berjalan sendiri dalam kegelapan daripada mengikuti kerumunan yang dibutakan oleh cahaya. Mereka akan memanggil Anda dingin, mengatakan Anda telah berubah. Tapi yang sebenarnya berubah adalah perspektif Anda. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun karena telah melewati kebohongan yang mereka jual kepada Anda. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka berbisik dan mencibir. Biarkan mereka meludahkan racun mereka dan berpura-pura tidak membakar. Ketidakpedulian Anda, itulah cermin yang menunjukkan wajah asli mereka. Mereka tidak tahan diekspos. Mereka akan berebut untuk melukis Anda sebagai penjahat, menulis ulang cerita untuk menjadikan diri mereka korban. Tapi jauh di lubuk hati mereka tahu, mereka melihat bayangan yang menatap balik pada mereka, kosong dan hampa. Dan ketika mereka datang merangkak kembali, dan mereka akan, jangan bergeming, jangan goyah. Tatap mata mereka dan biarkan mereka tersedak dalam keheningan. Biarkan mereka merasakan kepahitan pengkhianatan mereka sendiri. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan sepatah kata pun, bukan sekilas pandang, bahkan bukan kenangan. Bakar semuanya. Biarkan jembatan-jembatan itu menerangi jalan Anda ke depan. Karena inilah kebenarannya. Anda lebih kuat sendiri, tanpa beban, tanpa jangkar yang menarik Anda kembali. Hanya Anda dan jalan di depan. Ya, gelap dan dingin dan tidak ramah, tapi itu nyata. Dan nyata adalah satu-satunya yang penting. Jadi kenakan ketidakpedulian Anda seperti armor, tebal dan tak terpecahkan. Biarkan itu melindungi Anda dari kebohongan, senyum palsu, janji-janji kosong. Anda selamat dari yang terburuk yang mereka tawarkan. Bukan. Setiap pisau di punggung Anda, setiap bisikan di balik pintu tertutup, Anda masih di sini, bernapas, berjuang, menolak untuk menyerah. Mereka tidak menghancurkan Anda. Mereka membangun Anda, membuat Anda lebih tajam, lebih keras, lebih dingin. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan mereka, bahwa tidak peduli berapa banyak yang mereka ambil, mereka tidak bisa mengambil Anda. Bahwa Anda masih berdiri, tidak rusak, tidak bengkok, tidak takut. Jadi teruslah berjalan. Biarkan bayangan jatuh di belakang Anda. Biarkan mereka menonton, mendidih, dan tak berdaya saat Anda bangkit dari abu setiap jembatan yang mereka bakar. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan pengampunan, bukan pemahaman, bahkan bukan pikiran sekilas. Ketidakpedulian Anda adalah cermin yang menunjukkan wajah asli mereka. Dan mereka tidak tahan melihat apa yang telah mereka jadi. Ingatlah, itu lain kali mereka datang mengetuk. Air mata buaya di mata mereka dan kebohongan di lidah mereka. Ingatlah itu ketika kesepian menyelinap masuk dan keheningan menjadi terlalu keras. Lebih baik sendiri dalam kebenaran daripada dikelilingi oleh kebohongan yang menenangkan. Lebih baik membakar sendiri daripada membeku dikelilingi oleh kehangatan palsu. Jadi, berjalanlah. Dingin, tak berperasaan, tak tersentuh. Biarkan mereka tersedak abu dari apa yang mereka hancurkan. Biarkan mereka melihat mata mereka sendiri yang kosong, menatap balik dari cermin ketidakpedulian Anda. Dan ketika mereka akhirnya pecah, ketika topeng-topeng itu terlepas dan kebenaran mengalir, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Mereka tidak sebanding. Mereka tidak pernah sebanding. Ah, jadi Anda ingin masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Bagus. Mari kita robek luka-luka itu sedikit lebih lebar. Biarkan kebenaran tumpah, mentah, dan tanpa filter. Tanpa belas kasihan, tanpa pemanis,
hanya kenyataan yang dingin dan keras. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa mereka sangat membenci keheningan? Mengapa mereka tidak tahan sendirian lebih dari detak jantung? Itu karena dalam keheningan, topeng-topeng itu terlepas, tawa palsu, senyum paksa, semua keberanian itu runtuh. Mereka hanya menyisakan mata kosong mereka sendiri yang menatap balik pada mereka. Itulah mengapa mereka membutuhkan kebisingan, teman-teman palsu, pujian kosong, obrolan tanpa henti. Itu menenggelamkan bisikan di kepala mereka sendiri, bisikan yang mengingatkan mereka pada siapa mereka sebenarnya, pengecut yang menyedihkan, pembohong. Dan bagian terbaiknya, mereka membenci Anda karena tidak membutuhkannya, karena menatap keheningan dan tidak bergeming, karena merangkul kesepian yang sangat mereka takuti. Karena sementara mereka di luar sana berebut perhatian, putus asa mencari obat bius untuk mematikan kekosongan, Anda belajar untuk hidup dengan kegelapan, untuk memakainya seperti kulit kedua. Dan tidak ada yang lebih menakutkan mereka daripada seseorang yang tidak membutuhkan keramaian, yang tidak memohon persetujuan atau validasi. Karena kebebasan semacam itu tak ternilai harganya, dan mereka tidak tahan bahwa Anda menemukannya tanpa mereka. Itulah mengapa mereka mencoba menarik Anda kembali. Bukan karena mereka peduli, jangan bodoh. Mereka hanya tidak bisa menerima gagasan bahwa Anda melarikan diri, bahwa Anda melihat melalui kebohongan dan memotong rantai. Jadi mereka akan datang kembali melata dengan permintaan maaf kosong dan mata sedih. Berpura-pura telah berubah, berpura-pura menyesal, tapi mereka tidak menyesali apa yang mereka lakukan. Mereka menyesal Anda selamat. Menyesal Anda tidak hancur seperti yang mereka inginkan. Menyesal Anda masih di sini, lebih kuat dan lebih dingin, dan sepenuhnya di luar jangkauan. Dan ketika itu tidak berhasil, ketika Anda tidak termakan oleh sandiwara itu, mereka beralih ke racun, membisikkan kebohongan di belakang punggung Anda, memutarbalikan cerita untuk melukis diri mereka sebagai korban. Karena orang akan percaya apa saja jika itu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka akan menelan kebohongan, mengangguk setuju, karena lebih mudah daripada menghadapi kebenaran bahwa mereka hanya berdiri dan menonton. Atau lebih buruk, bahwa mereka ikut memegang pisau. Tapi tidak pedulikan. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka tenggelam dalam racun mereka sendiri. Kebenaran punya cara lucu untuk muncul ke permukaan. Tidak peduli seberapa dalam mereka mencoba menguburnya. Pernahkah Anda melihat ular mengganti kulitnya? Hampir indah cara mereka meninggalkannya, segar dan berkilau seperti makhluk baru. Tapi itu masih ular yang sama di bawahnya, masih penuh bisa, masih menunggu untuk menyerang. Itu mereka, mengganti kebohongan dan topeng dan permintaan maaf palsu. Berpikir jika mereka berpura-pura cukup keras, Anda akan melupakan apa yang mereka lakukan. Tapi Anda tidak melupakan, kan? Anda ingat setiap kata, setiap bekas luka, setiap pisau di punggung. Anda mengenakan kenangan itu seperti armor, bergerigi dan tak terpecahkan. Mereka tidak bisa menyentuh Anda sekarang. Itulah yang membuat mereka gila. Fakta bahwa kata-kata mereka tidak bisa lagi melukai, bahwa pisau mereka hanya menggores dinding yang Anda bangun dengan sia-sia. Dan ya, terkadang kesepian, dingin, gelap. Anda melihat sekeliling dan menyadari ruangan itu kosong karena Anda telah membuang semua sampah. Dan keheningan menjadi keras, memekakan telinga. Anda mulai bertanya-tanya, apakah mungkin mereka benar? Jika mungkin, Anda adalah masalahnya. Jika mungkin peduli adalah kesalahan. Tapi kemudian Anda ingat kebohongan, pengkhianatan, cara mereka tertawa ketika Anda jatuh. Dan tiba-tiba keheningan tidak lagi seburuk itu. Lebih baik berjalan sendiri daripada mengikuti ular di rerumputan. Lihat, orang-orang suka menyuruh Anda untuk memaafkan dan melupakan. Lanjutkan hidup, kata mereka. Seolah-olah sesederhana itu, seolah-olah berpura-pura itu tidak terjadi akan membuat bekas luka memudar. Tapi pengampunan bukan untuk mereka.
Itu untuk Anda. Dan beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dimaafkan. Beberapa bekas luka ada untuk mengingatkan Anda, untuk membuat Anda tetap tajam, tetap dingin, tetap siap. Karena dunia tidak baik, penuh dengan pembohong dan pengkhianat yang tersenyum sambil memutar pisau. Dan semakin cepat Anda menerima itu, semakin baik. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan kesempatan kedua, bukan kata-kata baik, bahkan bukan pandangan sekilas. Biarkan mereka tersedak dalam keheningan. Biarkan mereka membusuk dalam kesengsaraan yang mereka coba kuburkan. Ketidakpedulian Anda, itu adalah cermin yang menunjukkan wajah asli mereka. Jelek, bengkok, kosong. Dan mereka membencinya. Membenci bahwa Anda pergi. Membenci bahwa kata-kata mereka memantul dari Anda seperti pecahan kaca. Membenci bahwa Anda berhenti berdarah untuk orang-orang yang bahkan tidak akan memberi Anda perban. Tapi itulah triknya, bukan? Orang tidak menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan kebohongan yang membuat mereka merasa lebih baik. Mereka ingin Anda bermain sebagai penjahat, memakai topeng, menerima kesalahan agar mereka bisa tidur di malam hari. Mereka ingin Anda memaafkan agar mereka bisa melupakan. Mereka ingin menulis ulang cerita, melukis diri mereka sebagai pahlawan, korban yang disalahpahami. Tapi kebenaran tidak berubah hanya karena mereka menutup mata. Pisau itu masih di punggung Anda, darah itu masih di tangan mereka, dan tidak ada jumlah pemutihan yang bisa menyembunyikan noda. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menulis ulang sejarah di kepala mereka. Katakan pada diri mereka apapun yang mereka butuhkan untuk tidur. Kebenaran adalah racun yang meresap perlahan. Suatu hari mereka akan melihat ke cermin dan melihat semuanya. Kebohongan, pengkhianatan, kekosongan. Mereka akan melihat monster yang mereka coba buat Anda menjadi, menatap balik pada mereka. Dan itu akan memakan mereka hidup-hidup. Karena Anda bisa berbohong kepada dunia sesuka hati, tapi Anda tidak bisa berbohong pada diri sendiri. Tidak selamanya. Dan saat itu, Anda sudah lama pergi. Sudah di bab berikutnya, perang berikutnya, pertarungan berikutnya. Lebih kuat, lebih dingin, tak tersentuh. Sementara mereka terjebak di masa lalu, tersedak penyesalan dan permintaan maaf yang setengah hati. Anda akan membakar kegelapan, tak terhentikan, karena bagian terburuk telah berlalu. Anda telah melihat kebenaran, menerimanya, dan selamat darinya. Kata-kata mereka tidak bisa menyakiti Anda lagi. Kebohongan mereka, rasa bersalah mereka, racun mereka, semua itu tidak penting. Anda telah belajar mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, bekas luka menjadi armor. Anda telah belajar bahwa senjata paling mematikan bukanlah kebencian, itu adalah ketidakpedulian. Jadi kenakan ketidakpedulian itu seperti mahkota. Duduk di singgasana, janji-janji yang rusak dan penyesalan yang tajam. Dan biarkan mereka melihat dari bayang-bayang. Biarkan mereka gemetar pada monster yang mereka ciptakan, yang tidak bisa mereka hancurkan, yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan belas kasihan, bukan pemahaman, bahkan bukan kebencian, hanya keheningan. Keheningan yang dingin, tak berperasaan, tak kenal ampun. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak perlu diteriakan untuk didengar. Ia hanya perlu ada. Dan ia ada dalam setiap bekas luka, setiap ikatan yang putus, setiap pandangan dingin yang Anda berikan kepada orang-orang yang menghancurkan Anda. Kebenaran adalah cermin, dan ketidakpedulian Anda adalah bayangannya. Semakin jelek itu membuat mereka merasa semakin jujur itu. Jadi, biarkan mereka membencinya. Biarkan mereka membenci Anda. Biarkan mereka tenggelam dalam kenyataan yang mereka ciptakan. Anda masih berdiri, dan itulah satu-satunya yang penting. Dan itulah yang tidak akan pernah mereka mengerti, bahwa kelangsungan hidup bukanlah tentang kekuatan.
Ini tentang penerimaan. Menerima bahwa dunia itu kejam dan tidak adil, bahwa orang berbohong dan berkhianat tanpa berkedip, bahwa orang-orang yang paling Anda cintai akan menjadi orang-orang yang memutar pisau paling keras. Ini tentang menatap kebenaran itu tepat di mata dan tidak bergeming, tentang bangkit kembali setiap kali mereka menjatuhkan Anda, menyeka darah dari mulut Anda, dan tersenyum melalui rasa sakit. Mereka membenci senyum itu, senyum yang mengatakan, hanya itu yang Anda punya. Karena itu mengingatkan mereka bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menghancurkan Anda, bahwa Anda masih di sini, bernapas, berjuang, menolak untuk bermain sebagai korban. Anda tahu, mereka berharap Anda memohon, jatuh berlutut, dan bertanya, mengapa? Untuk menangis dan berteriak dan merobek hati Anda mencari jawaban yang tidak akan pernah datang. Itulah yang mereka inginkan selama ini. Untuk melihat Anda menderita, untuk melihat Anda hancur dan putus asa, untuk membuat diri mereka merasa lebih besar dengan menghancurkan Anda. Tapi ketika Anda berhenti bertanya, ketika Anda berhenti peduli, saat itulah ketakutan muncul. Karena mereka menyadari Anda tidak membutuhkan mereka. Bukan permintaan maaf mereka, bukan penjelasan mereka, bukan penebusan palsu mereka. Anda melanjutkan hidup tanpa mereka. Dan itulah jenis kebebasan yang tidak akan pernah mereka rasakan. Dan ya, terkadang menggoda untuk kembali, untuk mengungkapkan isi hati Anda, berteriak di wajah mereka, membuat mereka merasakan sebagian kecil dari rasa sakit yang mereka sebabkan. Tapi itulah jebakannya, bukan? Begitulah cara mereka menarik Anda kembali ke permainan mereka, membuat Anda menari, mengikuti irama mereka yang bengkok. Mereka menginginkan kemarahan Anda, kebencian Anda, karena itu pun lebih baik daripada diabaikan. Itu pun memberi mereka kekuatan atas Anda. Tapi ketika Anda melihat mereka dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak berarti apa-apa, itulah yang paling menusuk. Itulah yang membuat mereka tidak bisa tidur di malam hari, memutar ulang setiap kata, setiap kesalahan, setiap pengkhianatan. Ketidakpedulian Anda adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mereka melakukannya? Mengapa mereka berbohong, berkhianat, menghancurkan Anda, seolah-olah itu bukan apa-apa? Sederhana saja, karena mereka kosong, cangkang kosong yang berpura-pura menjadi manusia, memenuhi diri mereka dengan kebohongan dan senyum palsu hanya untuk merasakan sesuatu. Mereka menghancurkan karena mereka tidak tahu cara membangun. Mereka menghancurkan orang karena mereka tidak tahan melihat siapapun utuh ketika mereka sendiri begitu hancur di dalam. Kesengsaraan mencari teman, dan mereka tenggelam di dalamnya. Dan itulah mengapa mereka akan kembali dengan permintaan maaf yang terasa seperti abu, dengan janji yang tidak akan pernah mereka tepati, dengan air mata yang mengering begitu Anda berpaling. Mereka akan bersumpah mereka telah berubah, bahwa mereka berbeda, bahwa mereka melihat kesalahan mereka. Tapi orang tidak berubah. Mereka hanya menjadi lebih baik dalam menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Ular tidak melepaskan taringnya. Tidak peduli berapa banyak kulit yang ditinggalkannya, mereka hanya menyesal bahwa Anda melihat monster di balik topeng, bahwa Anda melihat melalui senyum palsu dan kata-kata kosong, dan melihat mereka apa adanya. Menyedihkan, lemah, takut sendirian. Itulah ironisnya, bukan? Orang-orang yang melemparkan Anda ke serigala, takut sendirian dalam kegelapan. Mereka menghancurkan Anda untuk mengisi kekosongan di dalam diri mereka, berharap bahwa mungkin jika mereka menghancurkan Anda, mereka akan merasa sedikit kurang hancur. Tapi itu hanya mengubah mereka menjadi persis seperti yang mereka takuti. Monster yang menatap cermin dengan mata yang tidak mengenali bayangan mereka sendiri. Mereka membenci apa yang mereka lihat, membenci kekosongan, membenci
bahwa mereka terperangkap dalam neraka buatan mereka sendiri, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menyalahkan Anda karena pergi, karena selamat, karena menolak untuk memainkan korban dalam kisah sedih mereka. Tapi jangan sekali-kali merasa kasihan pada mereka. Jangan pernah biarkan rasa bersalah mencengkeram punggung Anda, membuat Anda bertanya-tanya, apakah Anda seharusnya tetap tinggal, seharusnya memaafkan, seharusnya memberi mereka satu kesempatan lagi. Mereka membuat pilihan mereka. Detik mereka menancapkan pisau di punggung Anda. Detik mereka memilih kenyamanan mereka daripada kepercayaan Anda, kebohongan mereka daripada kesetiaan Anda. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya tidak berpikir Anda akan pergi. Mereka pikir Anda akan tetap berdarah dan memohon dan hancur hanya untuk membuat mereka merasa utuh. Tapi Anda tidak. Anda memotong rantai dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan itulah yang menghantui mereka. Bukan kemarahan Anda, bukan kebencian Anda, kebebasan Anda, keheningan Anda, ketidakpedulian Anda. Mereka akan mencoba menulis ulang cerita, membuat Anda menjadi penjahat, memutarbalikkan fakta, sampai kebohongan terasa manis. Mereka akan memberitahu semua orang bagaimana Anda berubah, bagaimana Anda dingin dan tak berperasaan, dan tidak tahu berterima kasih. Biarkan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Tersedak kepahitan cerita yang tidak bisa mereka ubah, karena Anda masih di sini, masih berdiri, masih bernapas, dan itulah satu-satunya kebenaran yang penting. Kata-kata mereka tidak bisa menyentuh Anda lagi. Kebohongan mereka, racun mereka, air mata palsu mereka, itu semua hanyalah kebisingan yang memudar di latar belakang saat Anda berjalan maju. Dan setiap kali Anda tidak merespons, tidak bergeming, tidak menoleh ke belakang, itu adalah pisau lain di hati mereka. Karena mereka membutuhkan Anda untuk peduli, membutuhkan Anda untuk bereaksi, untuk berteriak, untuk memohon jawaban yang tidak akan pernah datang. Keheningan Anda adalah pengingat bahwa mereka tidak penting, bahwa kata-kata mereka kosong, bahwa kekuatan mereka atas Anda selalu hanya ilusi. Mereka membencinya, membenci Anda karena menunjukkan kebenaran kepada mereka, bahwa mereka bukan apa-apa, bahwa mereka selalu bukan apa-apa. Dan itulah mengapa mereka tidak bisa melepaskan, mengapa mereka akan terus merangkak kembali, mata penuh air mata buaya dan mulut penuh kebohongan. Tapi Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan sepatah kata pun, bukan sekilas pandang, bahkan bukan bayangan dari orang yang dulu Anda. Pernahkah Anda menyadari bagaimana serigala tidak pernah meminta maaf karena menjadi serigala? Bagaimana mereka tidak pernah menundukkan kepala atau memohon pengampunan karena menunjukkan taring mereka? Itulah yang paling mereka benci. Bahwa Anda berhenti meminta maaf karena menjadi kuat, karena selamat, karena pergi. Mereka ingin Anda hancur dan berdarah, dan ingin Anda merangkak dan menangis dan memohon pengampunan mereka. Tapi sebaliknya, Anda tersenyum, menyeka darah dari mulut Anda, dan terus berjalan. Itulah yang menghantui mereka. Gambaran diri Anda dingin, acuh, tak tersentuh. Jadi jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, jangan buang napas lagi pada orang-orang yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Biarkan mereka berteriak dan menangis dan mengutuk nama Anda. Biarkan mereka tenggelam dalam keheningan, dalam kebenaran, dalam kegelapan yang mereka ciptakan. Ketidakpedulian Anda adalah cermin yang menunjukkan wajah asli mereka. Bengkok, jelek, busuk, sampai ke inti. Dan mereka tidak tahan melihatnya. Tidak tahan dengan gagasan bahwa tidak peduli berapa banyak kebohongan yang mereka katakan. Tidak peduli berapa banyak topeng yang mereka kenakan. Kebenaran itu masih ada, menatap balik pada mereka. Karena itulah masalahnya dengan cermin. Mereka tidak berbohong. Tidak peduli seberapa banyak Anda membenci apa yang Anda lihat. Bayangannya tidak berubah.
dan mereka juga tidak. Biarkan mereka marah, biarkan mereka membakar, biarkan mereka merobek tenggorokan mereka hingga serak meneriakan nama Anda. Anda sudah pergi, Anda selamat. Anda berjalan melalui neraka dan keluar dari sisi lain, terluka tapi bernapas, dan itu sudah cukup, itu segalanya. Jadi teruslah berjalan, teruslah berjuang, teruslah menolak untuk peduli. Kenakan ketidakpedulian Anda seperti armor, tebal dan tak terpecahkan. Biarkan itu melindungi Anda dari kebohongan, racun, senyum palsu, dan permintaan maaf kosong. Biarkan itu mengingatkan Anda bahwa Anda tidak berutang apapun kepada mereka, bahwa kata-kata mereka hanyalah kebisingan, air mata mereka hanyalah air, kemarahan mereka hanyalah bayangan dari kekuatan yang pernah mereka miliki atas Anda. Karena pada akhirnya hanya itulah mereka, hantu yang menghantui masa lalu, terperangkap dalam kebohongan yang mereka ciptakan, tak berdaya dan pahit dan kosong. Dan Anda bebas. Itulah yang tidak akan pernah mereka maafkan kepada Anda. Itulah luka yang tidak akan pernah sembuh. Bahwa Anda pergi tanpa menoleh ke belakang, tanpa air mata, tanpa perpisahan. Bahwa Anda berhenti peduli, dan itu, teman saya, adalah balas dendam terbesar dari semuanya. Dan itulah ironi yang kejam, bukan? Mereka menginginkan kekuasaan, ingin mengendalikan Anda, menghancurkan Anda, membentuk Anda menjadi sesuatu yang bisa mereka gunakan. Tapi sekarang tali mereka yang terpotong. Merekalah yang ditinggalkan, menggapai bayangan, putus asa, mencari reaksi. Tanda apapun bahwa mereka masih penting. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. Yang mereka dapatkan hanyalah punggung Anda saat Anda pergi. Tegak lurus, mata dingin, tanpa sedikit pun emosi. Keheningan itu memekakan telinga. Itu berteriak lebih keras daripada kata-kata apapun. Bergema melalui aula kosong kehidupan mereka yang hampa. Pengingat konstan bahwa mereka tidak memiliki Anda. Tidak lagi. Mereka pikir mereka adalah serigala, memamerkan gigi dan menyeringai lebar. Tapi ternyata mereka hanyalah domba yang diselimuti kulit, bermain-main. Mereka takut kegelapan. Mereka selalu begitu. Itulah mengapa mereka bergerak dalam kawanan, bersembunyi di balik angka dan topeng dan senyum palsu, berbisik di balik tangan dan mengunci pintu yang mereka pikir akan menghalangi kebenaran. Tapi Anda menjadikan kegelapan rumah Anda, belajar berjalan melewatinya tanpa bergeming untuk melihat dengan jelas di mana mata mereka gagal. Mereka tidak bisa memahaminya. Bagaimana Anda bertahan hidup tanpa cahaya mereka, tanpa persetujuan mereka, tanpa kehangatan palsu mereka. Itu membakar mereka di dalam. Pertanyaan tanpa jawaban itu, bagaimana Anda berhasil tanpa kami? Tapi mereka tidak akan pernah mengerti karena orang seperti itu tidak memahami kelangsungan hidup. Mereka pikir ini tentang kekuatan, tentang memenangkan pertempuran dan berdiri di atas mayat musuh Anda. Tapi tidak. Kelangsungan hidup adalah tentang ketahanan. Ini tentang menyeret diri Anda melalui lumpur, hancur dan berdarah, inci demi inci, napas demi napas, menolak untuk menyerah tidak peduli berapa kali mereka menjatuhkan Anda. Ini tentang menyalakan api Anda sendiri ketika dunia meninggalkan Anda dalam dingin. Tentang menjahit diri Anda kembali dengan bekas luka daripada benang. Anda tidak selamat karena Anda lebih kuat dari mereka. Anda selamat karena Anda bersedia berdarah lebih lama, untuk bertahan lebih banyak, untuk menatap rasa sakit tepat di wajah, dan terus bergerak. Dan itulah yang benar-benar menakutkan mereka. Bahwa tidak peduli apa yang mereka lemparkan kepada Anda, tidak peduli seberapa dalam pisau menusuk, Anda tidak hancur. Anda bengkok. Oh, Anda bengkok sampai Anda yakin akan patah, tapi Anda tidak. Dan sekarang
Sekarang Anda lebih tajam dari sebelumnya. Retakan itu terisi dengan besi dan es. Tidak bisa dikenali dari orang yang dulu mereka kenal. Itulah mengapa mereka terus kembali, bukan? Mengapa mereka terus mengetuk, terus menelepon, terus mencoba menyeret Anda kembali ke masa lalu? Karena mereka ingin melihat apakah monster yang mereka ciptakan masih berdarah. Tapi Anda sudah selesai berdarah untuk orang-orang yang tidak akan memberi Anda perban. Selesai menjelaskan, selesai berdebat, selesai membuktikan, Anda telah membuang cukup napas untuk permintaan maaf yang bukan milik Anda. Untuk air mata bagi orang-orang yang sudah membersihkan tangan mereka. Anda tidak berutang penutupan kepada mereka. Tidak berutang apapun. Biarkan mereka begadang di malam hari, memutar ulang setiap kata, setiap kesalahan, setiap keheningan yang menusuk lebih dalam dari penghinaan apapun. Biarkan mereka hidup dengan hantu dari apa yang mereka lakukan, beban pisau yang mereka tinggalkan di punggung Anda. Karena itulah yang tidak pernah mereka ceritakan tentang pengkhianatan. Ini adalah hutang yang tidak pernah terbayar. Mereka bisa memohon, mereka bisa merayu, mereka bisa menulis ulang cerita 1000 cara berbeda, tapi darah itu masih di tangan mereka. Mereka akan mencoba mencucinya dengan senyum palsu dan permintaan maaf kosong. Tapi noda itu tidak memudar. Itu adalah tanda yang akan mereka bawa selamanya. Bayangan yang akan mengikuti mereka ke setiap ruangan, setiap hubungan, setiap malam tanpa tidur. Mereka akan mencoba menguburnya. Oh, mereka akan menguburnya dalam-dalam di bawah tawa dan kebohongan dan ruangan yang ramai. Tapi masa lalu punya cakar, dan ia tidak melepaskan. Dan Anda adalah pengingat yang tidak bisa mereka hindari. Setiap kali mereka melihat Anda, tenang, dingin, tidak terganggu, itu adalah cermin yang dipegang di wajah mereka, memantulkan semua yang mereka coba sembunyikan. Rasa bersalah, rasa malu, kebohongan yang mereka katakan untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Itulah mengapa mereka mencoba menjatuhkan Anda, mencoba membuat Anda marah, mencoba melukis Anda sebagai penjahat. Karena jika mereka bisa membuat Anda menjadi monster, mungkin mereka bisa meyakinkan diri sendiri bahwa mereka bukan. Tapi monster tidak memakai mahkota, mereka memakai senyum. Monster tidak hidup dalam bayangan. Mereka duduk di samping Anda, membisikkan kenyamanan saat mereka mengasah pisau. Jadi biarkan mereka memanggil Anda tak berperasaan. Biarkan mereka mengatakan Anda dingin, bahwa Anda telah berubah, bahwa kegelapan telah menelan Anda. Mereka benar, Anda telah berubah, tumbuh gigi, tumbuh armor, belajar tersenyum dengan darah di lidah Anda. Tapi kegelapan tidak menelan Anda. Anda menjadi itu. Anda berhenti mencoba lari dari bayangan dan belajar menguasainya. Dan itulah yang membuat mereka gemetar, bukan? Bahwa Anda bukan makhluk yang takut dan hancur yang mereka ingat. Bahwa Anda adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang tidak bergeming atau memohon atau berdarah. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa Anda pahit, bahwa Anda tidak bisa melepaskan, bahwa masa lalu memakan Anda hidup-hidup. Tapi mereka salah, bukan? Bukan Anda yang dihantui, tapi mereka. Rasa bersalah merekalah yang membuat mereka tidak bisa tidur di malam hari. Kebohongan merekalah yang bergema dalam kegelapan. Anda berdamai dengan masa lalu, menerima bekas luka dan keheningan dan kebenaran. Tapi mereka masih berlari, masih bersembunyi, masih berpura-pura bahwa jika mereka cukup berbohong, mereka akan mulai mempercayainya sendiri. Tapi kebenaran tidak membutuhkan penganut. Ia berdiri sendiri, tidak tergoyahkan, tidak bengkok, tidak peduli. Bukan tugas Anda untuk meyakinkan mereka tentang apapun. Bukan masa lalu, bukan rasa sakit, bukan alasan Anda berhenti menjawab pintu.
Biarkan mereka tersedak dalam keheningan. Biarkan mereka tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri. Anda punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada bermain pendeta untuk pengakuan dosa yang penuh dengan orang munafik. Anda punya perang untuk dikobarkan, bekas luka untuk diasah, sebuah kerajaan untuk dibangun dari abu, segala yang mereka coba bakar. Namun Anda akan berjalan sendirian melalui kegelapan, melalui dingin, melalui malam yang membentang terlalu panjang, dan pagi yang menggigit terlalu keras. Tapi kesendirian bukanlah kutukan. Itu adalah mahkota. Itu adalah bukti bahwa Anda tidak membutuhkan mereka, bahwa Anda tidak pernah membutuhkan mereka, bahwa Anda bisa membangun api Anda sendiri dalam kegelapan, menghangatkan tangan Anda sendiri, menerangi jalan Anda sendiri. Dan kekuatan semacam itu membuat mereka ketakutan. Itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah mereka miliki. Terikat pada kebohongan dan topeng dan ketakutan akan kesendirian. Jadi teruslah berjalan. Jaga punggung Anda lurus, mata Anda dingin, keheningan Anda memekakan telinga. Biarkan mereka melihat monster yang mereka ciptakan, yang tidak memohon, tidak berdarah, tidak hancur. Biarkan mereka melihat dan berbisik dan tersedak kebenaran. Anda tidak berutang apapun kepada mereka. Bukan penjelasan, bukan kesempatan kedua, bukan pandangan ke belakang. Mereka membuat pilihan mereka detik mereka meraih pisau. Sekarang, biarkan mereka hidup dengan itu. Biarkan mereka tenggelam dalam keheningan, dalam kekosongan, dalam bayangan yang menunjukkan kepada mereka persis siapa mereka. Ketidakpedulian Anda adalah cermin yang menunjukkan wajah asli mereka, dan mereka tidak tahan melihatnya. Jadi biarkan mereka marah, biarkan mereka membakar, biarkan mereka merobek tenggorokan mereka hingga serak meneriakan nama Anda. Anda sudah pergi. Mahkota di kepala Anda, bekas luka di punggung Anda, dan tidak ada apa-apa selain api dingin di pembuluh darah Anda. Anda selamat. Anda berjalan melalui neraka, tersenyum pada iblis, dan kembali lebih dingin dari sebelumnya. Dan itu sudah balas dendam yang cukup.